Halo again everybody, welcome back again di Altcoins Review. Dan Altcoins Review hari ini saya mau bahas sedikit tentang Gala. Karena di previous video BNB itu sebenarnya yang pertama ngejawab tuh adalah Mr. Abdul Speed ya. Jadi kita kasih privilege untuk dia memilih koin dan tampaknya terpilihlah si Gala ini. Dan memang dari video-video sebelumnya juga banyak sih yang ngomongin soal Gala. Jadi kita bakal review untuk Gala, kita bahas sedikit juga soal area akumulasi, kemudian proyeksi dan ekspektasi. Kemudian kita bahas juga pada time frame kecil supaya teman-teman tahu kira-kira progres pergerakan pada Gala seperti apa. Nah, tanpa berpanjang lebar, kita langsung update aja ya ke Gala di sini, teman-teman sekalian. Ini adalah perspektif pada time frame besar. Setahu saya Gala memang chartnya nggak terlalu banyak ya datanya, karena memang Gala ini terhitung koin yang masih baru juga, at least sejak tahun 2021-an lah lebih kurangnya. So saya bakal pakai chart perpetual contract aja atau yang futures juga di sini. So apa yang kita perlu perhatikan pada beberapa hal yang nggak key level, yang mana yang kita perlu perhatikan untuk Gala saat ini. Teman-teman sekalian, perlu di note penting bahwa teman-teman yang percaya Gala dari segi perspektif fundamentalnya ya semestinya harus melakukan research secara mandiri. Jadi saya di sini sendiri juga tidak melakukan research ya secara menyeluruh pada koin Gala, dan jadi fundamental atau komunitas atau projectnya itu teman-teman yang perlu mencari tahu gitu. Jadi kita akan coba melihat dari perspektif price actionnya aja, berbicara soal opportunity pada jangka pendek dan jangka menengah serta jangka panjang. So teman-teman sekalian, Gala di sini sebelumnya mengalami rally yang sangat luar biasa signifikan, ikut dalam pesta bull run pada tahun 2020-2021. Tapi kemudian koin Gala ini kan baru ya, jadi dia rilis itu sekitar bulan ya tahun 2021, tapi agak di akhir, jadi datanya nggak banyak. Dan kalau kita lihat, dia ngikut bull run, but then masuk ke fase koreksi dan turun bahkan lebih jauh daripada starting point-nya pada saat bull run. Nah, yang perlu kita antisipasi adalah di level tersebut terdapat SNR yang sangat penting ya untuk time frame besarnya, dan itu adalah di kisaran level $0.0735. Saat ini, Gala itu sedang berproses, berusaha untuk mengalami yang namanya reversal. Taunya dari mana? Sebenarnya gini teman-teman, ini adalah previous low point ya pada time frame yang besar seperti weekly, which is sebenarnya ini bisa dibilang sulit-sulit ya, gampang-gampang susah lah ya kalau kita untuk pakai data tersebut. Tapi yang pasti kalau dari perspektif time frame besar seperti weekly, good newsnya adalah Gala mampu recovery dan closing di atas SNR terdekatnya, which is di kisaran 0,01588 tersebut. Kalau kalian lihat di sini ada low point, sempat di break, sempat di retest, kemudian tertahan, dan pada akhirnya berhasil reclaim kembali area tersebut dan bertahan di atasnya. Jadi ini adalah kondisi atau indikasi yang cukup baik. Kemudian kalau kita lihat perspektif dari time frame daily, yang ada lagi yang kita perlu antisipasi adalah bagaimana Gala telah berhasil breakout pada trend line. Jadi memang secara jangka pendek ini harusnya memberikan impact yang cenderung positif atau bullish untuk Gala. Ya, sampai dengan momen hari inilah saya bisa bilang kita masih kebagian jatah dari penguatan yang terjadi pada beberapa waktu terakhir. Lebih tepatnya dari sekitaran akhir Oktober lalu. Di mana pada prosesnya, sebelum harga turun, teman-teman bisa lihat ada proses liquidity sweep yang menurut saya lumayan proper. Jadi, di sini dimakanin ordernya, kemudian disikat dulu ya orang-orang yang mungkin buy pada harga rendah dengan stop loss di previous low. Sehingga setelah dimakan, baru kita bisa lihat ada proper reversal terjadi ya. Di sini menurut saya reversalnya lumayan major lah, karena terdapat yang namanya market structure shift berdasarkan high point yang ada di sini dengan low point yang di sini. Ini sudah berhasil mengalami reversal, kemudian little bit pullback, nanjak lagi dan seterusnya sampai dengan saat ini. Kalau teman-teman melihat pada perspektif time frame daily, sebetulnya kalau buat kalian yang berencana untuk akumulasi, menurut saya sih si pergerakan Gala ini, as long dia nggak break ya, as long dia nggak break dari 0,028, menurut saya ini masih menjadi range area untuk teman-teman akumulasi. Jadi antara 0,028 sampai 0,01588 ini adalah area yang sebetulnya bisa dibilang cukup oke lah untuk dipertimbangkan. Sebab kalau misalkan harga nanjak dari sana, saya ngelihatnya ada potensi kita melihat pergerakan akan impulse, bahkan bisa sampai kembali testing ke level 0,0735. Ini best case scenario. Tentunya dengan dukungan dari sentimen ataupun berita ataupun
ataupun project ataupun perkembangan lah daripada si jaringannya Gala sendiri gitu ya, atau kita bisa bilang bukan jaringan lah, istilahnya adalah perkembangan daripada project yang ada di Gala sendiri gitu loh. Nah, jadi terdekatnya ini adalah area resistance, dan yang saya lihat saat ini penguatan sudah mulai terbatas, jadi tampak seperti ada pelemahan momentum. Teman-teman bayangin dari naik yang kencang banget, pullback, naik lagi. Ya, kita lihat dia naik lagi, kemudian pullback, naiknya sedikit, pullbacknya dalam, kemudian bahkan saat ini kita kesulitan untuk create higher high. Ya, technically dia ketahan, dan kalau hari ini closingnya kayak gini, ini tampak bisa menjadi konfirmasi atas tahanan area resistance yang terdekatnya. Jadi kalau secara pergerakan internal, teman-teman bakal ngelihat level tersebut adalah level high point yang kita perlu antisipasi untuk saat ini. Nah, perspektif lainnya, kalau saya lihat pergerakannya so far itu membentuk seperti sebuah pola. Teman-teman mungkin aware dengan istilah pola rising wedge ya, dimana ketika pola rising wedge terbentuk, itu biasanya diiringi dengan potensi harga bisa mengalami reversal mengarah ke bearish, which is saat ini kalau saya lihat ya, ini yang menjadi patokan saya sebenarnya. Naik impulse ya, naik impulse di sana, penguatan signifikan, tiba-tiba sudah mulai melemah ya, pullbacknya mulai dalam-dalam, dan saat ini pun kalau kita lihat nih dari perspektif time frame kecil seperti 1 jam, sebenarnya ini seperti sebuah transisi yang proper kalau menurut saya terhadap potensi Gala untuk bergerak ke arah yang lebih rendah. Jadi selain teman-teman bisa melihat ada seperti membentuk arch ya, atau sebuah cekungan, di sini kita juga bisa lihat ada head and shoulders yang terbentuk ya, tinggal breakdown aja nih dari neckline-nya, atau teman-teman berpatokan dari support line-nya juga nggak ada masalah. Yang penting adalah si pergerakan pada Gala ketika dia sudah confirm create lower low, ini bakal terkonfirmasi, dan any pullback dari sana itu bakal berpotensi untuk lower high-nya. Jadi pandangan saya adalah melihat Gala saat ini, tampaknya kita bisa memiliki potensi untuk mendapatkan harga diskon ya. Jadi ada koreksi dulu, koreksi major pada time frame daily, kemudian teman-teman bisa gunakan Fibonacci retracement dan lain sebagainya. Kalau misalkan sudah ada konfirmasi rejection. Kalau belum, berarti kita belum bisa pakai Fibonacci. Ya, untuk saat ini yang saya lihat adalah time frame kecil seperti 1 hour itu ada potensi SNR sedang dites saat ini, which is berpotensi membentuk yang namanya double top. Kemudian dari perspektif yang berbeda kita bisa ngelihat ada head and shoulders. Ya, sebenarnya bukan head and shoulder sih, tapi lebih kepada bagaimana si harga sebelumnya create higher high, now they confirm with lower high. Ini artinya pelemahan momentum. Dan jika berhasil breakdown, saya pikir ini akan membuka peluang untuk si Gala berpotensi atau memiliki potensi untuk melakukan koreksi atau retracement dulu pada higher time frame. Dan jika itu terjadi, yang paling dekat sebenarnya menjadi area potensi retracementnya adalah di kisaran 0,01744. Jadi ini bakal jadi area target secara jangka menengah ya, kalau kita berbicara jangka menengah teman-teman. Karena kalau jangka pendek ya teman-teman trading paling cuma mentok-mentok sampai sini aja udah dimanfaatin gitu kan, atau di take profit gitu. Kecuali dia breakdown lagi ya, mungkin teman-teman boleh maintain atau boleh follow up. Oke, so update analisis saya seputar Gala lebih kurang seperti itu. Antisipasi terhadap kemungkinan harga bisa mengalami koreksi, salah satu yang saya lihat juga tadi memberikan sebuah gambaran adalah ketika ada pelemahan momentum diiringi dengan potensi cross down pada MACD. Dan dari perspektif RSI ini sendiri sebenarnya sudah ada yang namanya divergence. Jadi kita bisa melihat ya Gala berpotensi atau berpeluang untuk koreksi terlebih dahulu. Dan selama harga belum break dari rising wedge, berarti kita juga harus antisipasi ya bahwa harga masih bisa nanjak lagi. Alright, so for now kenaikan terbatas untuk Gala berkemungkinan untuk membawa Gala ngetes sampai ke level 0,028. Itu adalah resistance yang sangat major. Meanwhile, kalau dalam waktu dekat teman-teman ngelihat ada rejection atau ada proses reversal yang terjadi pada Gala, maka Anda bisa mengantisipasi bahwa Gala memiliki peluang untuk memasuki fase major correction pada time frame besarnya. Karena saat ini penguatan terakhir pun terlihat sangat terbatas. Oke, so that's gonna be the update for Gala. Mudah-mudahan informasinya bisa tersampaikan dengan baik. Nanti agak malam saya akan update ke teman-teman seputar pergerakan daripada Bitcoin-nya dan kira-kira korelasinya pada altcoins gimana. Alright, God bless and I'll see you guys again in the next update. Thank you for watching guys. Cheers and bye-bye.